Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Bapak Rizka Zulfikar, STP MM. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Tingkat Preferensi, Kepuasan, dan Persepsi Risiko Masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis, yang diusul oleh Bapak Rizka Zulfikar, STPMM, Ibu Prihatini Ademevita, SEMM, dan Bapak Purboyo, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nur Amajida, NPM 183111082, kelas konsentrasi pemasaran D Pagi Banjarmasin. Yang pertama ada latar belakang. Dalam rangka untuk mengembangkan produk tradisional, penelitian ini dilakukan untuk menentukan segmen pasar potensial produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis, dengan mengukur tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan oleh para pengembang produk obat tradisional untuk menyusun kebijakan pemasaran dalam menentukan target pasar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Yang kedua, apakah variabel demografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan tanggapan masyarakat Banjarmasin secara demografis terhadap tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko produk obat tradisional? Dan yang keempat, segmen pasar manakah yang potensial untuk memasarkan produk obat tradisional di Banjarmasin berdasarkan tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimanakah model yang dapat menjelaskan hubungan antara tingkat preferensi, kepuasan, persepsi risiko dengan variabel-variabel demografis? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu 1. Mengkaji tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Yang kedua, untuk ikut berkontribusi dalam penelitian yang mendorong perkembangan produk hijau di sektor obat tradisional melalui masukan dan saran tentang informasi segmen potensial untuk kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga, sebagai referensi untuk tambahan pengetahuan di bidang ilmu manajemen pemasaran dan green economy. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, green marketing dan green product. Konsumen hijau. Green customer adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki perilaku yang berwawasan lingkungan. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan. Kondisi kesadaran lingkungan yang meningkat menimbulkan adanya green consumerism yang semakin meningkat dan menyebabkan adanya beberapa perusahaan mulai membuat konsep ramah lingkungan. Kebutuhan dan minat terhadap produk bervariasi sesuai dengan usia para konsumen, sehingga usia memberikan pengaruh terhadap konsumen produk ramah lingkungan. Yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin memerlukan produk-produk atau strategi untuk memahami struktur pasar. Faktor-faktor segmentasi pasar antara lain yaitu 1. Faktor gender. Yang kedua, faktor usia. Yang ketiga, faktor jenis pekerjaan. Yang keempat, faktor tingkat pendapatan. Yang kelima, faktor tingkat pendidikan. Selanjutnya ada metode penelitian.
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Madya Banjarmasin dengan waktu penelitian mulai dari Oktober 2018 sampai Maret 2019. Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan flow chart. Jenis penelitian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Di sini dapat kita lihat ada variabel dan indikator penelitian. Variabel yang pertama yaitu green preference atau preferensi. Indikatornya yaitu availability, yang kedua need recognition, yang ketiga evaluation of alternative, yang keempat purchase decision. Variabel yang kedua ada green satisfaction. Indikatornya berisi quality, cost satisfaction, dan yang terakhir service and claim. Variabel yang ketiga, green preference risk atau persepsi risiko. Indikatornya berisi physical risk, psychological risk, dan yang terakhir time risk. Dan yang terakhir ada variabel demografis. Indikatornya berisi gender, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan yang terakhir tingkat penghasilan. Hipotesis yang dibangun dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. H1 sampai H3 demografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat preferensi masyarakat kepada produk obat tradisional. H4 sampai H6 terdapat perbedaan rata-rata tingkat preferensi masyarakat secara demografis terhadap produk obat tradisional. H7 sampai H9 persepsi risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat kepada produk obat tradisional. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data di sini menggunakan kuesioner dan selanjutnya dilakukan penyuntingan data atau editing data. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik non-parametrik, yaitu uji Wilson Signet rank test untuk melihat rasa atau tidaknya perbedaan tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti, dan analisis SEM untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Yang terakhir ada biaya dan jadwal penelitian. Ada anggaran biaya untuk melancarkan pelaksanaan penelitian. Pembiayaan yang dilakukan yaitu usulan biaya APBU Uniska dengan total biaya sebesar 6 juta. Dan jadwal penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan persiapan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan pra penelitian. Yang ketiga, sosialisasi dan penetapan pelaksanaan. Yang keempat, pengadaan alat dan bahan penelitian. Yang kelima, pelaksanaan studi perpustakaan. Yang keenam, pengambilan data di lapangan. Yang ketujuh, analisis data. Yang kedelapan, penyusunan laporan penelitian. Yang kesembilan, pengiriman laporan penelitian. Yang kesepuluh, publikasi hasil penelitian. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.